Muhammad, dosen pembimbing PPL 2 siklus 2 PPG dalam jabatan angkatan ketiga 2023. Perkenalkan, saya Reti Kusneta, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan ketiga Universitas Negeri Padang. Pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024 akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Mohon saran Bapak Ibu guru semua agar proses pembelajaran berikutnya dan agar dapat memperbaiki peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Untuk mulainya pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya ya kita terlebih dahulu berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak-anak yang pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Baik, jadi hadir semua ya nak ya. Baik, alhamdulillah kalian bisa berjumpa lagi sama Ibu ya dalam materi gejala sosial. Baik, untuk minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi apa anak-anak? Ada yang ingat? Ya, benar sekali. Kevin-nya masih ingat Kevin tentang lembaga sosial. Maka pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang Gejala sosial. gejala sosial dalam masyarakat. Sebelum proses pembelajaran, kita tidak boleh lupa tentang tujuan pembelajaran. Ya, mengapa perlunya kita harus memahami tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan inti dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu yang mengidentifikasi karakteristik, jenis, bentuk, tingkatan gejala sosial yang ada dalam masyarakat kita. Sekarang kan kita tentang gejala sosial. Masih ingatkah kalian tentang fenomena COVID-19? Masih. Sampaikan seperti apa fenomena COVID itu? Pada saat COVID itu lebih tepatnya seringnya di rumah saja. Jadi karena dampak dari aktivitas tadi, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika COVID-19 melanda dunia ini, pembelajaran itu kita lakukan dengan jarak jauh, yaitu mengenai Zoom. Adapun setelah Zoom itu kita menggunakan pembelajaran sistem shift. Jadi ada shift pagi, ada shift siang. Itu kan awalnya berlaku ketika ulangan saja, tapi lama-kelamaan itu mulai dilakukan untuk pembelajaran sebelumnya. Siapa saja yang merasakan COVID-19 itu? Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia. Kemudian apa dampak sebenarnya dari fenomena COVID itu? Baik itu dampak negatif atau dampak positifnya dari COVID? Silakan EDP. Kalau pertama-tama untuk dampak positifnya, kita di Indonesia sendiri kita jadi lebih mendalami mengenai teknologi. Izin menambahkan, Iya. dampak negatif itu ada juga di bidang pendidikan, seperti yang dibilang Kevin tadi, di bidang pendidikan itu kita belajarnya jarak jauh. Kita melakukan suatu perbaikan terhadap fenomena yang terjadi. Ya. Nah, pemahaman yang bermakna bagi kalian apa sebenarnya tentang gejala sosial itu? Dari contoh yang itu tadi, gejala sosial di selain itu merupakan permasalahan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang mempengaruhi situasi di lingkungan itu sendiri. Baik, Ibu perhatikan masih ya di sini masih lesu, ya, masih lemas,
kurang bersemangat, belum berkonsentrasi, Ibu maklumi karena kita baru selesai upacara bendera ya. Baik, kita lakukan refreshing. Setelah melakukan refreshing sehingga kalian menimbulkan semangat untuk antusias untuk belajar sosiologi. Karena mengapa di dalam belajar sosiologi kalau kalian diam, berarti kita tidak termasuk belajar sosiologi. Karena intinya mengapa? Ada interaksi sosial. Seandainya hanya ibu yang berbicara, kalian hanya pasif, hanya menonton, jadi kita belum memahami apa konteks sebenarnya sosiologi itu. Ya, baik, kita lakukan sejenak refreshingnya. Petunjuknya seperti ini ya. Kalau ibu ngomong apel, kalian jongkok ya. Kalau ibu menyampaikan anggur, kalian tertawa. Ya, kalau ibu menyampaikan jeruk nanti jalan di tempat. Kalau ibu menyampaikan nanas, hanya diam, tidak bergerak. Paham? Bisa kita mulai? Apel, anggur, jeruk, nanas. Ada yang belum konsentrasi? Sudah ya, terima kasih kalian sudah berkonsentrasi. Ya, silakan kembali. Kita masuk ke materi kita, gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Sebelumnya kalian harus memahami dulu, itu kan ada PPT-nya tentang gejala sosial ya. Gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa ya. Peristiwanya seperti apa? Ya, yang saling mempengaruhi individu dengan individu kelompoknya dan skala besarnya. Sekarang coba kalian lihat, Ibu menampilkan suatu gambar ya. Gambar di sini coba diamati dulu gambar itu ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Setelah kalian mengamati ya, Ibu minta kalian menanggapi atas apa yang Ibu tampilkan di depan. Sebelumnya boleh kalian buka buku sosiologinya 164 sampai 166 itu sebagai referensi. Bukunya penerbit Erlangga 164 sampai 166. Siapa yang bisa menanggapi? Coba dulu cepat. Ya, silakan. Seperti yang kita tahu ya Bu, ketika COVID-19 terjadi, kita harus mengurangi interaksi antar manusia demi menurunkan tingkat penyebaran COVID itu sendiri. Salah satunya di pasar itu kita dibatasi jumlah orang-orang yang ingin berbelanja di sana. Kemudian penduduk itu karena mereka disuruh berdiam diri di rumah, akhirnya mereka beralih dari pasar yang konkret ini tadi ke pasar yang abstrak seperti layanan-layanan Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Bahkan TikTok itu mulai membuka layanan pembelajaran mereka di aplikasi. Nah, maka dari itu masyarakat mulai dari peristiwa COVID tadi hingga sekarang mulai terbiasa dengan belanja online. Ya, baik. Nah, ada yang bertanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita di sini nanti ada penugasan. Silakan kalian nanti bentuk kelompok ya. Sebelum membentuk kelompok, Ibu minta salah satu peserta didik atau Kevin melakukan pemindah kode ya. Sebenarnya. Sekarang kita bentuk kelompok aja. Satu kelas ini kita bentuk 4 kelompok aja ya. Sudah dapat semua? Nah, selanjutnya ini ada LKPD ya. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu minta kalian melakukan kegiatan 5.1 ya. Nah, LKPD di sini fenomenanya tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Jadi kami dari kelompok Semangka Kuning akan menjelaskan beberapa tugas dari Ibu Eti mengenai COVID-19. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan mengenai COVID-19. Baiklah, di sini dituliskan bahwa saya rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk membuat ulasan mengenai penanganan COVID-19 di lingkungan tersebut. Lingkungan apa? Kami mengambil lingkungan sekolah. Dan terutama dampaknya pandemi ini terhadap pekerjaan dan mobilitas warga.
Kami memiliki 19 pertanyaan yang dapat membantu kami. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana reaksi siswa terhadap pandemi COVID-19. Yang mana perasaan Anda ketika pengalihan media daring? Baik, Kevin, terima kasih. Menurut saya waktu saat daring itu guru itu menyampaikan materi kurang masuk ke murid-muridnya, karena murid sama guru kita untuk mendapatkan ilmu itu harus kontak langsung, kita harus menatap mata guru itu dan melihat penjelasannya secara langsung. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi belajar daring menurut saya kurang efektif. Baiklah, terima kasih pada Bang Adit karena telah memberikan materi dan pengalamannya. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk satu pertanyaan saja. Silakan, Nak. Ada para kelompok yang ingin bertanya Atau ada silakan. pertanyaan? Tadi penyampaian materi Anda menyampaikan bahwasannya keterbatasan kuota dalam saat pembelajaran daring itu akan sangat mengganggu. Nah, jikalau kalian memposisikan diri kalian sebagai pemerintah, apa yang harus kalian lakukan ketika mengetahui bahwa sebanyaknya pelajar yang mengalami gejala-gejala kesulitan dalam masa pelajaran daring? Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Kevin Ray. Oke. Apa kebijakan dari pemerintah yang pernah kami dapatkan? Untuk kalian sudah mendapatkan. Kita mendapat kuota gratis sebesar 20 giga kalau nggak salah ya. Selama beberapa periode itu dikasih berkelanjutan. Akan tetapi kenapa saya masih bilang itu gejala? Kalau misalnya ada solusinya. Tentu kuota yang dapatkan 20 giga itu belum tentu bisa digunakan dengan baik. Mengapa? Karena ada beberapa bagian yang tidak bisa kami buka secara sepenuhnya. Karena kuota itu hanya menginclude kalau nggak salah WA, Facebook, IG. Sedangkan YouTube kadang sedikit susah, walaupun ada tapi biasanya jaringannya sedikit terganggu karena semua memakai tersebut. Jadi kesimpulannya adalah COVID-19 itu sangat merugikan, apalagi untuk pendidikan anak-anak. Kesimpulannya itu dampak dari pandemi COVID ini sangat berpengaruh pada kita semuanya. Seperti terbatasnya interaksi, lalu pada lingkungan sekolah itu diterapkan pembelajaran jauh-jauh. Pengalaman orang tua saya yang bekerja sebagai wira swasta pada masa COVID-19 ini. Yang pertama tentu saja karena COVID-19 ini hubungan interaksi antara satu pedagang dan pedagang lainnya sangat terhambat. Pertama karena orang tua saya ada penghubung meeting. Nah, di sini sebagai seorang wira swasta tentu saja kami sebagai pihak swasta tidak memiliki gaji tetap seperti guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Nah, jadi di saat masa COVID-19 ini tentu merupakan salah satu penghambat yang sangat besar. Juga terhambat akibat kekurangannya konsumen dari para penyewa ruko kami. Secara keseluruhan ya, kalian sudah menjelaskan permasalahan, fenomena atau gejala sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Refleksi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta siapa yang mau menyampaikan refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelumnya, seperti kita ketahui, refleksi itu merupakan hal yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya sebagai Kevin Darmawan ini ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan. Beberapanya seperti pengertian dari gejala sosial, karakteristik, terus ada bentuk, tingkatan. Itu merupakan makna yang tersurat. Akan tetapi menurut saya ada makna tersirat yang ada di dalam pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu bahwa misalnya kehidupan kita ini dipenuhi mengenai gejala-gejala sosial yang tidak bisa kita prediksi. Dan kita harus siap menghadapi gejala-gejala yang ada dan harus memikirkan masa depan yang ada mengenai gejala-gejala sosial. Dan setidaknya kita bisa mempelajari hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Salah satunya gejala sosial COVID-19 yang telah dibahas berkali-kali melalui 4 kelompok yang tadi yang memiliki pemikiran yang hampir sama, memiliki permasalahan yang sama, memiliki solusi yang hampir sama, dan memiliki cara pandang yang hampir sama. Baik, untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang stratifikasi dan diferensiasi sosial ya yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, baik itu lingkungan sekolah, baik lingkungan di rumah ya. Itu untuk materi minggu depan. Nah, baik Ibu cukup batas hari ini ya, dan kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Dan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.